Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Satria. Saya dari kelas 04 TPAP 002 dengan NIM 21101140209. Baiklah teman-teman semua, jadi pada kali ini, the first saya mungkin ya, saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan di sini saya ingin ngapain gitu ya. Oke, baiklah. Jadi pada kali ini saya dari kelas 04 TPLP 002 mendapatkan tugas dari Bapak Firman, dan beliau mengasihkan tugas itu untuk menjabarkan seluruh laporan praktikum dari 2 sampai 7 kalau nggak salah. Dan mungkin di sini saya akan merangkum pada pertemuan awal pertemuan kedua yaitu tentang pengkabelan. Yang mana pada pengkabelan ini kita menggunakan kabel strike sama cross ya. Kabelan namanya. Dan yang ketiga itu masuk ke studi kasus, yang mana pada studi kasus ini kita akan langsung praktek ke Cisco. Dan yang keempat itu sama studi kasus, cuma perbedaannya nanti bisa teman-teman lihat. Sama, di sini juga menggunakan Cisco. Dan pertemuan 5 itu instalasi Ubuntu, yang mana instalasi Ubuntu ini nanti langsung kita praktekkan itu pada aplikasi VirtualBox ya. Dan yang keenam web server, sama di sini juga kita disuruh menginstalasi. Dan yang ketujuh menginstalasi web server juga, cuma ada beberapa tambahan yaitu di sini. Baiklah teman-teman, mungkin langsung kita lanjut aja ya pada pertemuan kedua, yaitu pengkabelan. Baiklah, pada pertemuan pengkabelan ini tujuan praktikum kita yaitu memahami kabel UTP dan konektor, memahami cara memasang konektor pada kabel UTP, memahami kegunaan kabel strike, dan memahami kegunaan kabel cross. Dan bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ada tang krimping, konektor RJ45, kabel UTP, dan LAN tester. Baiklah, pada pertemuan tang krimping, sebelum masuk ke pertemuan pengkabelan, mungkin di sini nggak perlu saya jelasin lah ya. Tang krimping mungkin teman-teman bisa lihat aja lah nanti. Nah, di sini nih kabel UTP perlu kita gunakan untuk saling menyalurkan jaringan internet, dan di dalam kabel UTP ini di dalamnya ada 8 helai. Nah, di sini kan udah saya siapin nih kabel LAN-nya. Bisa dilihat langsung nih, ada 8 ya. Dimana masing-masing kabel itu memiliki warna yang berbeda-beda. Dan jumlahnya itu emang ada 8. Itu ada 8. Dan nanti hasilnya mungkin kayak gini nih. Ini setelah pemasangan RJ mungkin nanti hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita masuk ke kabel strike dulu nih. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Urutan standar kabel strike adalah seperti di bawah. Nah, bisa dilihat nih. Jadi urutannya itu putih oranye, putih hijau biru. Nih putih hijau biru,
Nah, putih, biru, hijau. Putih, biru, putih birunya ke hijau. Putih coklat, coklat. Oke, teman-teman. Mungkin di sini tujuan kita bukan untuk langsung praktekin ya. Bisa langsung teman-teman praktekin aja nanti di tempat masing-masing. Kelamaan kalau saya yang praktekin, oke? Nah, kabel strike ini dia beda susunannya dengan kabel cross, itu beda. Kalau kabel strike tadi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tetapi kalau di kabel cross, sebelumnya saya jelasin dulu, yang merupakan kabel memiliki susunan berbeda antara ujung dengan ujung dua kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Nah, susunannya itu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Dan variasinya mungkin ada yang berbeda ya. Di sini awalnya bisa putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan pada konfigurasi kabel strike, susunannya mungkin udah saya jelasin tadi ya. Yang dimana pada susunan ini mereka itu di awalnya sama ujung itu sama. Itu buat kabel strike. Kita lanjut ke, nah ini nanti hasilnya seperti ini buat kabelan strike-nya nih. Kalau teman-teman mau coba ya mungkin bisa dicoba. Mungkin buat para yang awam ketika sudah melihat melihat kabel gitu merasa tercanggung atau belum nyoba sama sekali, ketika teman-teman mencoba itu mungkin tidak rumit sih, karena itu hal yang belum biasa teman-teman pelajari. Oke. Baiklah, kesimpulan pada pertemuan pengkabelan ini, jika kita memasang kabel jaringan UTP tipe strike, maka susunan warna pada kedua ujung kabel adalah sama. Itu buat kabel strike. Sedangkan cara pemasangan UTP tipe cross, susunannya itu warna ujung kabel pertama berbeda dengan ujung kabel kedua. Nah, disitunya aja teman-teman yang berbeda. Nanti jika dites menggunakan non-tester, maka nanti bisa dilihat lampu 1, 2, 3, dan 6 akan saling bertukar tuh. Kalau tipe strike menyalanya urutan, bedanya di situ doang teman-teman. Nah, pada LAN nanti kan itu terdapat lampu tuh. Kalau buat kabel strike, dia itu jalannya itu nggak ngacak, tapi berurut 1, 2, sampai 8. Berurutan deh. Beda dengan kabel cross. Kalau susunan cross, kabelnya itu dia bakal ke 1, ke 2, ke 3, terus ke 6, saling bertukar gitu. Jadi beda dengan kabel strike. Sangat berbeda. Dan masuk ke pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini Cisco pakai tracer. Yang mana tadi udah saya jelasin ya. Kita nanti masuk ke studi kasus kelas pertama. Nah, tampilannya mungkin nanti kayak gini. Tampilan ketika kita masuk ke Cisco. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini hasil ketika kita sedang mengerjakan suatu studi kasus. Yang pertama, pada studi kasus ini menggunakan router 1841 dengan switch 0, 2950, Windows 4, server PT, PC0 dan PC1. Buat studi kasus.
Coba kita lihat di sini nih. Studi kasus. Oh iya, mohon maaf. Jaringannya belum hidup, teman-teman. Nah, ketika kita memasuki aplikasi Cisco ini, teman-teman, Cisco Tracer, itu tidak bisa menghidupkan jaringan ya. Jadi buat teman-teman ketika nanti masuk ke Cisco nih, terus tiba-tiba panik, itu teman-teman jangan panik dulu. Coba dilihat, diperhatiin dulu pada suatu koneksi, apakah ketika teman-teman membuka suatu aplikasi Cisco itu apakah dia benar-benar kebuka atau enggak. Kalau ada jaringan, itu aplikasinya tidak bisa kebuka. Itu bisa kebuka, asalkan teman-teman kan mungkin ya, jaringannya dimatiin dulu. Nah, itu baru bisa kebuka. Soalnya saya udah pernah mencoba, jadi tahu. Nah, buat studi kasus yang pertama itu ini nih. Studi kasus pertama. Kita perlu server, switch, PC, dan router. Dan buat studi kasus kedua, ini tadi sama ya. Studi kasus kedua. Beda kan? Kalau di studi kasus 1, dia ada server. Sini ada. Cuma dia menggunakan 2 router, 3 PC, dan 2 switch. 4 PC, teman-teman. Baiklah, sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin teman-teman juga belum bisa melihat saya masuk ke aplikasi tampilan Cisco nya gini ya. Karena program Cisco yang kemarin udah dibikin itu nggak tahu gimana ya. Jadi ada trouble lah pada laptop kemarin. Dan ada beberapa laporan juga ada yang hilang gitu kan. Baiklah, langsung masuk ke kesimpulan aja. Pada kesimpulan Cisco kali ini, kita dapat membuat contoh dari sebuah perangkat jaringan sehingga melihat letak kesalahan dan dapat memperbaikinya terlebih dahulu sebelum perangkat jaringan tersebut dibuat dan dijalankan. Dengan studi kasus tersebut, dapat mengetahui bagaimana suatu perangkat jaringan dapat terhubung satu sama lain. Dan juga penentu sebuah perangkat akan terhubung itu tergantung jaringan yang kita buat. Jika kita membuat jaringan yang salah, maka perangkat tersebut tidak akan terhubung. Ya, karena jaringannya salah. Karena mereka memiliki peran masing-masing, seperti network device yang dapat menghubungkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Begitu juga end device yang bekerja sebagai penerima akhir dari suatu jaringan yang nantinya data atau informasi tersebut dapat diolah yang kemudian akan menjadi suatu informasi yang bermanfaat banyak orang. Dari studi kasus tersebut, saya belajar bahwa jika kita ingin membuat atau memulai suatu pekerjaan harus membuat perencanaannya terlebih dahulu. Kita bikin kayak planning gitu ya. Ada planning. Pokoknya kita harus mempersiapkan
banyak planning sehingga kita bisa melanjutkan step by stepnya itu teman-teman. Jadi seandainya planning pertama kita gagal, kita bisa masuk ke planning kedua sehingga seterusnya. Oke. Sehingga pekerjaan tersebut terstruktur dengan baik. Masuk ke laporan keempat. Nah, laporan keempat ini kita masuk ke sama ya, studi kasus juga. Jadi studi kasus di sini seingat saya kemarin ada 3 lantai teman-teman nih, bisa dilihat di sini nih. Nah, lantai ke-1, kedua, dan ketiga. Nih, ini buat studi kasus yang kedua nih. Di sini dia memiliki suite dan ada 8 PC, router, dan ada 6 laptop dan memiliki 3 server dan ada router, 2 switch dan ada cloud juga 1. Itu buat studi kasus yang kedua pada pertemuan ke-4. Nah, di sini kita ada beberapa hal juga yang harus kita tahu teman-teman. Kelas-kelas IP-nya juga harus benar dan standar penulisan, IP address dan IP address yang tidak boleh digunakan, dan masuk ke skema jaringannya aja langsung. 3 lantai kan, yang 1, 2, dan 3. Simulasi jaringnya. Nah, ini buat konfigurasi lantai 1 router. Lantai 1 router tuh yang ini teman. Nah, yang ini nih. Router yang pertama nih, berarti yang ini. Karena emang ada 1 routernya. Jadi kita harus koneksinya dulu. Sebelumnya mungkin di sini saya tidak bisa lama-lama ya, nggak bisa langsung praktek karena waktunya juga terbatas. Konfigurasi router di lantai 1 itu lantai 3, maaf, lantai 3 ya. Kalau yang atas itu lantai 3 teman-teman. Dan ketika kita selesai konfigurasi router yang lantai 3 tadi, dia bakal timbul seperti ini teman-teman, bisa dilihat nih. Nah, nanti ada tampilannya tuh gini kurang lebih nih. Nah, ini tampilan ketika kita konfigurasi perangkat router 1 yang di lantai 3. Oke. Dan masuk ke suite lantai 3. Suite lantai 3 itu yang masih yang ini nih. Lantai 3. Di sini kita juga konfigurasi suite di lantai 3. Sama tampilannya juga menggunakan CLI. Nanti kode yang ada di sini nih, kode yang ada di sini MSI. Ini konfigurasi router. Nah, di sini ini buat router. Ini kita salin
dan masuk ke CLI router di lantai 3. Langsung kita paste di CLI. Ketika kita paste, nanti hasil outputnya akan keluar seperti ini teman-teman. Nih. Nah, akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan switch. Switch lantai 3 ketika kita konfigurasi itu di sini kodenya kita akan salin dulu nih. Nah, kode ini kita salin nih. Nanti hasilnya bakal keluar seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman. MSI 1. Hasilnya nanti bakal keluar seperti ini. Masuk ke distribution. Itu yang kita masuk ke lantai 2-nya nih sekarang. Distribution switch lantai 2. Nah, berarti ke lantai 2 itu switch yang lantai 2. Masuk ke ini nih. Nih. Lantai 2-nya di sini. Di sini sama, kita bakal masukkan kode yang ada di sini buat menghubungkan switch di lantai 2. Ketika kita masukkan kode ini ke CLI, dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini buat switch lantai 2. Dan kita masuk ke switch lantai 1. Jadi semua switch yang ada nih di sini itu harus dikonfigurasiin dulu ya. Nah, ini lantai 3, 2, 1. Ketika sudah kita konfigurasi semuanya, begitu juga dengan yang lainnya, dia bakal muncul kode-kode yang udah kita salin tadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke konfigurasi access point. Konfigurasi access point. Kalau sudah, kita masuk ke testing laptop nih, benar apa enggak. Kalau emang udah benar, progres sudah jalan lancar gitu, berarti 3 program yang ada di study kasus 2 itu beres. Oke, mungkin itu aja buat study kasus 2. Masuk ke laporan yang kelima, yaitu instalasi Linux Ubuntu. Instalasi Linux Ubuntu, di sini kita menggunakan aplikasi VirtualBox. Karena emang udah biasa menggunakan itu. Mungkin dari teman-teman juga banyak ya, selain dari VirtualBox gitu. Bisa menggunakan aplikasi lain juga bisa. Bisa pakai VMware. Kelas belum masuk ke instalasi Linux Ubuntu, kita masuk ke langkah-langkahnya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah ya, buat instalasi web server itu gimana dari VirtualBox. Banyak tutorialnya di YouTube itu banyak. Ini langkah-langkah Linux Ubuntu server. Pertama, kita harus sudah masuk ke VirtualBox-nya terlebih dahulu. Terus nanti klik di new. New itu di sini nih, new. Nah, kalau sudah, di sini kita bakal memasukkan CD ISO-nya tadi. Nanti kita masukkan my server di situ ya. Kalau ISO-nya ini namanya Ubuntu. Dan di sini juga kita harus connect ke jaringan agar
program penginstalasian tersebut berjalan dengan lancar. Oke. Dan kemudian masukkan enable network adapter, atur bagian. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini jaringan. Setelah sudah disetting dengan baik, selanjutnya kita mulai melakukan penginstalan. Nah, masa-masa penginstalan di sini sangat lama. Kalau teman-teman juga pengen nyoba gitu ya ke web-web lain, masuk ke ISO lain, macOS atau yang lain lah gitu. Dia emang lama, penginstalannya itu emang lama, berjam-jam. Mungkin tergantung laptopnya juga ya. Nah, di sini ini tampilan-tampilan ketika kita masuk penginstalasian. Pertama nanti itu ada try or install server. Di sini kita masuk ke menu penginstalannya, terus nanti disuruh pilih pilih bahasa. Di sini bahasanya ada semua, bahasa asing juga ada, bahasa alien juga ada. Nah, masuk, terus langsung di sini kita pilih network connection, lalu klik done. Kita lanjutin aja, oke teman-teman. Nanti pada masa-masa akhir penginstalan tersebut akan muncul seperti ini. Nih, kalau emang masa penginstalan itu berjalan dengan lancar, tinggal kita tunggu sampai Linux Ubuntu-nya berhasil membaca IP tersebut. Kita dan proses install pun selesai. Baiklah, kesimpulan pada instalasi Linux Ubuntu ini jauh lebih mudah dan sangat cepat, tetapi tidak sesuai teman-teman. Mungkin menurut saya pribadi juga ya sangat lama gitu. Walaupun saya menyebutkannya sangat cepat, karena waktu tunggu installnya itu tergantung laptop masing-masing ya. Ini jauh lebih efisien dan menghemat waktu dibandingkan dengan penginstalan Windows. Nah, kalau itu juga lebih lama dari penginstalan Ubuntu ini. Seperti macOS yang pernah saya coba. Memori yang terpakai untuk penginstalannya juga lebih sedikit, beda dengan OS lainnya. Sehingga banyak penyimpanan yang bisa memuatkan laptop saya. Sehingga ketika dijalankan dan terinstall tidak membuat perangkat yang sudah terpasang di laptop kita jadi tidak lemot. Perangkat pendukung untuk installnya pun tidak membuat memori jadi penuh, yaitu VirtualBox tadi. Jadi mungkin bagi saya Linux Ubuntu Server ini sangat bagus dan efisien, teman-teman. Bisa dicoba langsung. Dan kita masuk ke kita di pertemuan 6 ini masih instalasi teman-teman, yaitu instalasi web server nih. Nah, sebelum penginstalan di sini ada software yang mendukung instalasi web server ini teman-teman. Ada Apache, MariaDB, PHP Package, PHP Admin, Webmin, sama Chartworld. Langsung masuk ke tutorial. Nah, di sini nanti tinggal teman pilih-pilih aja nih, mau pakai yang Apache atau MariaDB atau PHP Package atau kayak admin, nah banyak lah. Serah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya sih di sini pakainya MariaDB nih. Baiklah, dikarenakan laptop tidak support juga, karena emang laptop saya juga kentang ya teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan versi 220402. Saya menggunakan Linux server versi 220406.
Oke, kalau udah buka software OSS VirtualBox dan start Linux server versi 22.0.0. Nah, di sini juga kita akan menghubungkan ke public server, lalu buka aplikasi putih dan masukkan IP address, lalu login ke Linux server. Nah, tampilannya kurang lebih nanti kayak gini nih: update registry Ubuntu, install, check, check, tick, dia. Nah, ketik ini nanti. Ini juga sama seperti halnya kayak penginstalan Ubuntu, cuma beda tampilan dan beda arahannya juga. Ketika kita sudah melakukan penginstalasi PHP-PC dan ketik sudo apt install, nih bisa dilihat teman-teman ya. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Kalau udah, kita langsung buka browser nih, masukin nih yang ada di sini, kode ini kita masuk ke browser nanti. So, pastikan web server Apache diberikan tanda bintang, dipilih OK setting password DB phpMyAdmin-nya. Nah, di sini kita langsung tes login nih. Masuk ke browser lagi, ketik dengan link ini, kita masukin yang tadi, install web admin. Kalau udah, oke, masukin ini lagi nih teman-teman nih. Tes akses web admin menggunakan login root user Ubuntu. Nah, di sini nih, jika muncul halaman seperti ini, langsung diklikin aja teman. Advance. Klik proses tuh satu, masukin ID tadi, IP, unsave. Kemudian masukkan username dan password Linux Ubuntu yang udah kita bikin tadi nih. Mungkin proses penginstalasinya juga lebih lama ya daripada Ubuntu tadi. Mungkin kita langsung masuk ke kesimpulannya aja, biar nggak makan waktu. Baiklah, mungkin kesimpulan pada pertemuan ini mengenai web server, bagaimana proses tutorial instalasi serta software pendukung mengenai materi web server dalam server yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman ke web seperti browser, Mozilla, Opera, dan banyak lah ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang pakai Google, Chrome, Safari, internet, banyak lah, banyak web server tuh banyak. Dan kita masuk ke laporan terakhir. Tetap di sini masih masuk ke penginstalan web server. Sama, di sini nanti kita akan menambahkan apa ya, MariaDB. Jadi di sini kita bahkan menambahkan suatu program lagi. Tetap program tadi juga sama nih, yang pertemuan 6 tadi. Cuma di sini ada tambahan. Baiklah, kita masuk langsung ke tutorial penginstalannya nih teman-teman. Oke. Langsung masuk ke software. Ini yang program tadi kita lanjutin aja nih, yang kemarin tuh yang udah kita bikin nih, yang pertemuan kemarin itu kita masukin aja. Langsung proses nih. Kalau sudah, tinggal kita tambahin di sini, kita tambahin sebelum menambahin filenya, kita masuk ke sini dulu nih untuk menginstal MariaDB-nya dulu, MariaDB client. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Tuh, muncul kayak gini. Oke.
Kalau sudah, penginstalasi PHP pcek dengan ketik yang tadi ini masih sama kayak versi kemarin, teman. Tetap disuruh kayak kemarin sampai di sini sama, kita disuruh login kembali. Kalau sudah login kembali ini ke PHP My Admin tadi, program yang kemarin juga udah diulangi, langsung masuk ke penginstalan web adminnya tadi. Kalau sudah, kita tes IP. Ketika selesai melakukan tes IP, kita langsung instalasi chatbotnya aja nih. Nah, di sini kita melakukan penginstalasian lagi dan masuk ke penginstalasi additional software. Nah, di sini kita bakal setting firewall-nya nih. Kalau sudah disetting, kita akan mengaktifkan sebuah service firewall-nya. Di sini kita udah mengaktifin ya. Kalau udah, setting time zone-nya. Nah, mungkin itu aja sedikit tambahan dari pertemuan 6 ke 7 ya. Itu kan sama nih, pertemuan 6 tadi itu penginstalasi web server, dan yang ketujuh ini juga sama, instalasi web server, cuma tambahannya itu ada tambahan lah pokoknya di Baiklah, kita langsung masuk ke kesimpulannya aja ya teman-teman, karena waktu juga udah mepet. Kesimpulan pada pertemuan, ini masih pertemuan 6, pertemuan 6 udah tadi. Kesimpulan pertemuan 6 ini, bagaimana tutorial instalasi software tadi pendukung, dan kesimpulan mengenai materi web server, yaitu adalah software dalam server yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan ke halaman browser lainnya. Ini yang tadi nih, astagfirullahaladzim. Baiklah, kita lanjut ke pertemuan terakhirnya aja. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin faktor udah ngantuk juga. Kemalam belum makan ya. Setelah selesai melakukan instalasi web server yang tadi, yang udah kita download instalasi web server kemarin, nah, masukkan perintah tersebut nih. Kita disuruh masukin perintah untuk install kembali. Di sini kita masuk ke instalasi software tambahan, yang mana pada pertemuan 6 kemarin, instalasi software web server kemarin. Nah, ini di sini nih tambahan buat softwarenya. Kalau sudah, akan terdapat informasi status inaktif, berarti firewall sedang tidak aktif. Nah, kita masukkan perintah tersebut nih. Ini perintahnya nih. Oke. Kalau sudah, kita masukkan perintah ini juga, dan MySQL-nya juga, perintah web server. Kalau sudah semua port ditentukan, masukkan perintahnya juga. Dan di sini kita untuk mengizinkan proses pengaktifan firewall. Setelah aktif, akan terdapat perintah untuk konfigurasi firewall. Nah, seperti ini nih, tampilannya seperti ini. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi firewall, langkah terakhir untuk mengatur jam lokasi Linux. Nah, jam lokasi Linux-nya di sini juga kita akan atur. Nah, akan muncul tampilan begini. Ketika sudah, tutup halaman daftar zona dengan Ctrl plus C untuk membuka baris terminal. Berikut informasi zona digunakan oleh sistem Ubuntu. Nah, ini nih
waktu konfigurasi time zone selesai dilakukan. Oke, baiklah, berikut kesimpulan pada pertemuan 7 ini. Software yang menjalankan fungsi server untuk melayani permintaan dan mengirimkan ke komputer yang meminta informasi melalui internet. Web server yang diinstal dalam sistem operasi Linux Ubuntu Server adalah Apache Web Server, DBMS, MariaDB, PHP, PC, PHP MyAdmin, Webmin, Airbot, dan software tambahan seperti Graphite, Aspel, Goodspeed, Calm, dan Nmap. Semua instalasi dilakukan menggunakan aplikasi PuTTY. Nah, aplikasi ini teman-teman nih. Ini aplikasi tambahan buat penginstalasian web server. Fungsi masing-masing web server seperti Apache, web server, MariaDB, banyak lah ya. Sebagai bahasa pemrograman server suite untuk mengembangkan aplikasi web tersebut. Nah, Webmin sebagai aplikasi web untuk mengolah server dan Charbot sebagai aplikasi untuk menghasilkan sertifikat SSL gratis dan software tambahan untuk menambahkan fitur pada web server yang telah dibuat setelah itu. Web server dilakukan konfigurasi seperti mengatur firewall untuk mengaktifkan keamanan dan mengatur zona waktu untuk web server dan Linux Ubuntu Server. Oke, baiklah teman-teman, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan beberapa presentasi lah, mungkin ya, sharing lah, lebih sharing sih, yang bagi yang awam mungkin. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besar mungkin kepada teman-teman atau dari penyampaian saya yang kurang jelas dan kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Tolong dimaafkan sebesar-besar mungkin. Kepada Allah saya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.